ya. Bucin bersama teman-teman yang lain. Ada Bu Prati, ada Pak Wanto, ada Pak Agustaf. Ya, ini Bu Cynthia yang pertama. Bu Cynthia menyampaikan judulnya, namanya tadi mengapa bernama Gajah Endra. Apa siapa namanya? Gajah Endra. Siap mendengarkan? Siap. Kalau siap, urutan yang pertama adalah Bu Prati. Kita panggil ya bareng-bareng. Bu Prati, sini dong, gitu ya. 1, 2, 3. Bu Prati, sini dong. Siap, aku datang. Dek, tadi sudah diberi pengantar oleh Bu Cin ya. Judul dongengnya adalah kenapa Gajah Endra, gitu ya. Sekarang Bu Prati izin memulai dongeng itu. Siap mendengarkan? Siap. Oke, asik, siap mendengarkan. Inilah kerajaan Pajajaran namanya. Kerajaan apa? Pajajaran. Kerajaan besar di barat tanah Jawa. Prabu Siliwangi nama rajanya. Raden Putra hidup bahagia di Pajajaran. Dikenal sebagai seorang pandita. Pandita Putra sebutannya. Sehari-hari mengajarkan agama. Sebuah padepokan di Gunung Sidakarsa menjadi tempatnya. Raden Putra sudah memiliki 4 orang anak. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama bernama Raden Katubu. Anak kedua Raden Banyak Sastra. Anak ketiga Raden Banyak Kumara. Anak keempat Rara Ngaisa. Mereka hidup bersama orang tuanya. Hidup penuh kasih sayang dalam hangatnya keluarga. Seperti keluarga kalian ya anak-anak ya? Iya kan? Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Agustaf. Betul ya Kak? Silakan Kak. Panggil yuk. Kak Agustaf. Sini dong. 1, 2, 3. Agustaf, sini dong. Siap. Iya. Anak pertama Raden Katubu sudah menginjak usia remaja. Ia merasa sudah waktunya memikirkan masa depan. Ia harus mencari pengalaman sebagai bekal kehidupan. Raden Katubu berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ingin mengembara untuk menambah pengalaman. Masa depan harus direncanakan. Dengan berat hati, sang ibu menahan kepergiannya. Sebagai keluarga raja di kerajaan Pajajaran, sebenarnya mudah mendapatkan pekerjaan. Namun, Raden Katubu sudah mantap dengan niatnya. Bukan pekerjaan yang dicarinya, melainkan pengalaman hidup yang ingin didapatkannya. Tak ada cara lain, Ibunda. Saya harus mengembara agar mendapat banyak pengalaman berharga. Sang ibu tidak bisa lagi menahannya karena sang anak sudah bulat dengan tekadnya. Ratna Pamungkas merasa sedih dengan kepergian anaknya. Ia mengadukan kesedihan pada suaminya. Raden Putra tersenyum melihat keluh kesah istrinya. Katubu adalah anak saya, anak seorang pengembara. Bukankah saya bisa ke Pajajaran juga karena mengembara dari Majapahit? Ratna Pamungkas akhirnya menerima keputusan anaknya. Ia tidak lagi menangisi kepergiannya, justru mendoakan masa depan anaknya. Sepertinya memang harus begini yang terjadi. Anak-anak tidak boleh dimanjakan lagi, harus belajar mandiri. Raden Putra bahagia mendengarnya. Istrinya selalu mendoakan keberhasilan anaknya. Kita
panggilkan Kak Puan, silakan. Sementara itu, Raden Katuhu sudah jauh meninggalkan Pajajaran. Langkahnya menuju ke arah timur. Berjalan terlunta-lunta seorang diri. Keluar dari ibu kota kerajaan, masuk ke pedesaan. Masuk lagi ke dalam hutan, menerobos rimba raya. Naik bukit, turun lembah tanpa lelah. Tidak terasa perjalanannya sudah keluar dari wilayah Pajajaran. Sampailah di desa Buara. Desa Buara berada di kaki bukit Pabuaran. Masuk wilayah Kadipaten Wirasaba. Kadipaten Wirasaba adalah wilayah kerajaan Majapahit, wilayah paling barat yang berbatasan dengan Pajajaran. Nah, sampai di sini kalian masih konsentrasi ingin meneruskan ceritanya? Di desa itu Raden Katuhu bertemu dengan Ki Ageng Buara. Raden Katuhu ditanya, "Kisana ini siapa dan hendak pergi kemana?" Ia menjawab dengan sopan, "Nama saya Katuhu. Saya seorang pengembara yang tidak punya tujuan." Raden Katuhu tidak mengaku sebagai anak pejabat kerajaan Pajajaran karena ia sedang mencari pengalaman. Ki Ageng Buara kemudian menawarkan untuk singgah ke rumahnya. "Bila Kisanak berkenan, hiduplah bersama saya di Buara ini. Kebetulan saya tidak punya anak laki-laki." Ya, selanjutnya kita panggil Ibu Min. Terima kasih. Ya. Tadi Raden Katuhu ditawari tinggal di desa, mau nggak ya? Kalau kalian ditawari mau nggak seperti itu? Mau, ya coba didengarkan ya. Raden Katuhu menerima tawaran itu. Hidup di desa adalah pengalaman baru, suatu pelajaran untuk menambah ilmu. Ki Ageng Buara adalah pemimpin desa, seorang petani yang luas ladangnya. Setiap hari, kalau punya ladang itu bertani apa mencari ikan? Oh, bertani ya. Setiap hari ia bertani, bercocok tanam di ladangnya. Ladang yang berada di tengah hutan Pabuaran. Setiap hari Raden Katuhu bekerja bersama Ki Ageng Buara. Pagi-pagi sekali sudah berangkat berdua. Mereka bekerja sama menebang pohon. Lahannya diubah menjadi ladang. Tanah dicangkul dan ditanami. Kalau ada yang membantu pekerjaan, senang apa enggak? Senang. Terus pekerjaannya cepat selesai atau malah lama selesainya? Cepat selesai, pinter ya. Ki Ageng Buara sangat terbantu dengan kedatangan Katuhu. Pekerjaannya menjadi lebih ringan. Kita sambut selanjutnya Bu Cin. Terima kasih, Bu. Iya, lanjut ya. Iya. Sebagai remaja, tenaga Katuhu sangat kuat. Katuhu sangat kuat. Dia rajin bekerja, rajin membantu. Nah, ditambah lagi dia sangat giat dalam bekerja. Hingga kalau pekerjaannya giat, jadi pekerjaannya cepat selesai atau lama? Cepat selesai, pinter. Hingga semua pekerjaan lebih cepat selesai. Hanya ada satu hal yang mengganjal dalam hati Ki Ageng Buara. Setiap pagi Ki Ageng Buara dan Katuhu pergi berangkat bersama. Namun kalau sore hari Katuhu selalu menolak pulang bersama. Nggak mau pulang bersama. "Saya nanti saja dulu. Silahkan Ki Ageng pulang lebih dulu." Kira-kira ada apa ya? Lah wong mangkate bareng, enggane mulih ora gelem bareng. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu ya? Bucin juga nggak tahu. Baca. Ki Ageng Buara menjadi penisirin. Penisirin itu apa? Penasaran, Bu. Nah, malah penisirin. Ki Ageng Buara menjadi penasaran. Mengapa
angkatnya Katuhu tidak mau pulang bersamaan. Suatu hari, Ki Ageng Buara tidak bisa menahan penasaran lagi. Penasaran banget ya, Ki bocah apa jane ya? Ia ingin tahu apa yang dilakukan anak angkatnya setiap sore hari. Maka ketika ia pamitan, sebetulnya Ki Ageng Buara tidak langsung pulang, melainkan Ki Ageng Buara apa? Bersembunyi. Ki Ageng Buara bersembunyi di semak-semak pinggir ladang. Nah, penasaran apa penisirin? Penasaran ya, kita lanjutkan. Bu, siapa Bu? Eka. Bu Eka, tepuk tangan dong. Masih penasaran ya? Tidak berapa lama, Katuhu terlihat sedang membawa ranting pohon. Dikumpulkan di tengah ladang, ditumpuk hingga tinggi menjulang. Berarti suleh dikumpulkan tengah gagak. Setelah terkumpul, umbunan ranting dibakar. Hus, api pun dihembus angin hutan, menyala berkobar-kobar. Katuhu mundur ke belakang, seolah ingin menghindari panasnya. Ki Ageng Buara memperhatikan tanpa berkedip, dan hatinya terasa lepas ketika melihat yang dilakukan Katuhu. Tiba-tiba anak angkatnya meloncat ke dalam api yang menyala, masuk ke dalam api unggun yang telah menyala berkobar. Geline murut, Katuhu nyemplung. Medine apa ora? Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ki Ageng Buara terkejut tiada terkira. Katuhu lenyap di dalam api yang menyala. Ki Ageng Buara tambah cemas hatinya. Ayo dilanjutkan Kang Wanto deg-degan ya. Wah, geline mulap-mulap. Bus. Geline mulap-mulap. Orang ngerti anak bocah. Lagi pada kumpul. Ngerti gini mulap-mulap. Angger guru tahu cerita yen kok akeh dosane mengko bisa mlebu neraka. Nah, neraka kuwe genine mulap-mulap. Jadi genine terus guru. Katuhu tetep nang jero. Nah, bareng tekan ngono genine kowe incik-incik sirep. Ah. Gumun ora? Gumun. Kudu gumun ora gumun wong mikine murup dadi mati sebab anak apa? Katuhu. Wit-witan sing wis keobar godhonge kabeh dadi awu. Banjur Ki Ageng Buara melihat Katuhu keluar dari unggunan api. Wajahnya bersinar dan penuh cahaya kegembiraan. Ada sedikit pun bekas kebakaran. Rambutnya masih utuh, hitam tidak putih. Bajunya masih utuh, kukunya, kakinya, tubuhnya, kulitnya masih utuh. Nah, orang tua itu terpana. Kok denen. Terus melayu maring ndi? Melayu Melayu umpetan mbok kenang idoe Kang Wanto. Lah, tutupan ya. Lalu dia itu pulang ke rumahnya, memberitahu maring istrinya. Bareng gobyok-gobyok tekan rumah ya.
Apa sing dideleng kowe? Diceritakna. Cerita apa? Kejol. Diceritakna apa sing dicetakna? Iki sih? Oh, ngomong saru. Apa roli ngomong saru? Jadi apa sing weruh miki nang dalanan kowe diceritakna? Sepertinya Katuhu bukan pengembara biasa. Jangan-jangan aja dheweke kuwe walikan sekang dewa. Sing pinter apa sing ora, sing sakti mandraguna. Nah, dheweke kuwe dewa tapi sing nyamar dadi manusa. Juru bojone sing diceritani ya, nang sing lanang. Nek bener kayak kuwe ya, Pak ya. Luwih apik dilaporna bae. Maring Adipati Wirasaba. Jur Kang Wanto lunga karena wong loro kuwe wis ketemu lanang wadon. Adipati Wirasaba bernama Raden Suwarin, gelarnya Adipati Sura, Adipati Sura Utama. Adipati Sura Utama adalah menantu Ki Ageng Buana, Ki Ageng. Stop. Ngajane kambae. Sebacute Adipati Sura Utama kuwe mantune Ki Ageng Buara. Buara nyuling kalah. Iya, nyuling kalah. Karena anak perempuannya Rara Wreksi menjadi istri. Ki Ageng Buara pun kemudian pamitan pada istrinya akan melaporkan anak angkatnya pada Adipati Sura Utama. Sesampai di Kadipaten Wirasaba, Ki Ageng Buwana diterima oleh menantunya Adipati Sura Utama menanyakan maksud kedatangannya. Yang tiba-tiba itu Ki Ageng Buwana menceritakan semuanya keanehan tadi. Tadi yang diceritakan yang rambutnya putih itu. Tapi kan ganteng ya. Mana ya tadi? Setelah api padam, badannya tidak kosong sama sekali. Heran saya. Malah wajahnya terlihat bercahaya. Kaget. Masih terkejut? Terkejut tuh ketawa. Mendengar laporan itu, Adipati Sura Utama menjadi penasaran. Prajurit diperintahkan menjemput Katuhu di hutan. Setelah Katuhu berada di hadapannya, Adipati Sura Utama bertanya kepadanya. Wahai pemuda pengembara, siapakah sebenarnya dirimu? Siapakah nama aslimu? Dari mana asal-usulmu? Lalu siapa nama orang tuamu? Raden Katuhu tidak lagi bisa mengelak. Ia menjawab yang sebenarnya. Mohon ampun Paduka Adipati. Nama saya Katuhu dari Kerajaan Pajajaran. Orang tua saya bernama Pandita Putra. Adipati Sura Utama kaget mendengar hal tersebut. Ia telah lama mengenal nama Pandita Putra.
bangsawan Majapahit yang telah menetap di Pajajaran. Celing selanjutnya. Adipati Surautama lalu berkata kepada mertuanya, Ki Ageng, anakmu ini mulai hari ini saya jadikan anak angkat saya. Saya asuh agar saya juga bisa punya anak. Ki Ageng Buwara menyembah. Ia paham maksud menantunya. Menjadikan Raden Katuhu sebagai anak pancingan. Menurut keyakinan orang Jawa, itulah cara yang harus dilakukan. Bila lama belum menikah, belum punya anak, maka harus mengangkat anak pancingan. Maka, sejak saat itu, Raden Katuhu tidak hidup di desa Buwara, melainkan hidup di dalam Kadipaten Wirasaba. Pengembaraan Katuhu pun mulai mendapatkan keberhasilannya. Matur nuwun. Para pendongeng semuanya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik, dan pesan moral dari dongeng tadi, kita itu harus selalu menjaga nama baik asal usul kita. Ya, menjaga nama baik diri, orang tua, dan selalu menjaga jujur. Siapapun orang tua kita akui dengan ikhlas. Apapun keberadaan orang tua, akui dengan hebat. Jaga nama baik diri, orang tua, dan selalu kita berusaha dengan baik, sekuat tenaga, sekuat energi, sekuat doa, dan hasil dalam kita berusaha dan berdoa serahkan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kakak-kakak kita salam dengan anak-anak yuk semuanya yuk. Semangat. Kami dari kakak-kakak pendongeng hari ini mohon maaf atas segala keterbatasan kami, dan semoga berkenan saling mendoakan kita sehat berkah ya anak-anakku semuanya ya. Amin. Salam dadah dari kami. Dadah. Sayonara, Sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa? Susah. Buat apa? Susah. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah. Susah betul. Terima kasih.